all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya sebelum dia menyingkirkan 3 tulang jiwa itu. Dia memiliki sesuatu untuk dimakan sebelum dia minum beberapa teguk air dan kembali ke tenda. Kai Meier telah membuat keputusannya, semua orang akan tinggal di sini sepanjang hari sehingga semua orang dapat menyesuaikan diri dan beristirahat, dan semua orang harus menunggu Huo Yuhao dan Wang Qiwer pulih sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada yang lebih penting daripada keamanan murid-muridnya. Kai Meier agak tergesa-gesa untuk kembali ke akademi setelah apa yang baru saja terjadi sehingga dia bisa melaporkan masalah ini dengan 3 saudara laki-laki ke penjaga Shrek. Keberadaan 3 bersaudara ini merupakan ancaman yang tak terbayangkan bagi dunia para penguasa jiwa, dan mereka pasti akan naik menjadi titlet Douluo di masa depan. Selain kemampuan mereka untuk memanipulasi dan memenjarakan jiwa binatang, mereka cenderung menjadi bencana besar bagi dunia para penguasa jiwa. Ini adalah alasan Kai Meier memutuskan untuk bergabung dengan operasi pada awalnya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Huo Yuhao dan Li Yongyue mendapatkan cincin jiwa yang cocok untuk mereka sebelum mereka kembali ke Akademi Shrek secepat mungkin. Murid-muridnya telah diuji terlalu banyak pada ekspedisi ini. Huo Yuhao sedang duduk bersila di tendanya. Dia akan sudah lama bermeditasi sekarang jika itu hanya hari yang normal, tetapi dia sedikit gelisah karena Wang Donger masih belum kembali. Dia terus berpikir sendiri, apa yang akan dikatakan Wang Donger kepada Wang Qiwer? Apa yang akan dikatakan Wang Qiwer kepada Wang Donger? Dia telah menghindari menyampaikan beberapa fakta kunci ketika dia menceritakan pengalamannya pada hari sebelumnya. Bagaimana jika Wang Qiwer menumpahkan kacang? Apa yang akan Donger pikirkan? Ada begitu banyak emosi yang rumit dan saling terkait. Bagaimana dia bisa memasuki meditasi seperti itu? Tanda hubung. Di sisi lain, di dalam tenda Huo Yuhao. Selama nasib laut Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Itu sangat indah. Tahukah kamu, saya sangat gugup saat itu. Wang Donger dengan jelas menggambarkan pengalamannya dengan Huo Yuhao dan apa yang telah mereka berdua alami. Wang Qiwer berbaring di sampingnya dan mendengarkan Wang Donger. Dia tidak banyak bicara, tetapi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang membuatmu gugup? Wang Qiwer tiba-tiba bertanya. Wang Donger menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gugup? Si bodoh itu telah bersama saya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa saya adalah seorang gadis. Jika dia tahu bahwa saya adalah seorang gadis, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan saat itu? Bagaimana jika dia merasa aku telah membohonginya selama ini? Bagaimana jika dia tidak menyukai saya? Ada begitu banyak orang saat itu, jadi bagaimana mungkin aku tidak gugup? Namun, itu masih cukup menarik. Petik 2. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, Wang Donger menceritakan peristiwa di Danau Dewa Laut secara detail, dan ekspresi Wang Qiwer akan berubah pada bagian-bagian penting. Jadi, sekarang kamu tahu. Pakaian cahaya kami pada mulanya dimaksudkan untuk menjadi seperti yang saya lihat ketika saya tumbuh dewasa, dan dia menyebutnya Dewi Cahaya. Kamu sangat mirip denganku, dan aku takut dia hanya ingat penampilan ini, dan bukan orangnya. Ini adalah alasan mengapa saya mengembangkan permusuhan yang begitu kuat ketika saya pertama kali bertemu Anda. Pada akhirnya, Anda lebih terlihat seperti Dewi Cahaya daripada saya. Aku hanya memikirkannya kemarin. Jika dia hanya menyukai saya karena penampilan saya, lalu apa artinya ada dalam kasih sayangnya? Terlebih lagi, saya memiliki iman kepadanya, saya harus memiliki iman kepadanya. Apakah itu tidak terlihat seperti saya tidak aman dan saya tidak memiliki kepercayaan diri? Karena itu, saya benar-benar minta maaf,
dan saya meminta maaf dengan tulus atas semua kekanak-kanakan saya sebelum ini. Petik 2. Mata Wang Qiwer berubah sedikit saat dia menatap Wang Donger. Alisnya rajutan, dan emosi mulai bergeser di matanya. Hanya dia yang tahu apa yang dia pikirkan. Wang Donger menatapnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Apakah Anda bersedia memaafkan saya, Qiwer? Meskipun saya tidak tahu mengapa kita terlihat sangat mirip, ini adalah bentuk takdir pada akhirnya. Saya yakin bahwa saya tidak memiliki saudara perempuan yang tinggal di luar. Namun, kami terlihat sangat mirip, dan nama kami sangat mirip, mengapa kita tidak memanggil satu sama lain sebagai saudari mulai sekarang?" Petik 2. Wang Qiwer menggumam dengan dingin, "Itu tidak perlu. Tidak ada yang bisa saya maafkan, dan kita juga bukan saudara perempuan. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, saya ingin beristirahat." Petik 2. Wang Donger sedikit terkejut. Dia tidak mengira Wang Qiwer begitu dingin. Dia telah meminta maaf dengan sepenuh hati, tetapi Wang Qiwer sepertinya tidak ingin menerimanya sama sekali. Namun, dia tidak lagi memendam permusuhan terhadap Wang Qiwer, jadi dia berdiri dan berkata, "Baiklah. Bahkan jika kita bukan saudara perempuan, kita masih teman sekolah, dan itu adalah fakta bahwa Anda tidak dapat berubah. Anda harus memiliki istirahat yang baik dan merawat tubuh Anda. Saya akan merawat Huo Yuhao dengan baik, dan sekali lagi terima kasih telah menyelamatkannya." Petik 2. Dia tidak menunggu Wang Qiwer untuk membantahnya, tetapi membuka tenda dan menyelinap keluar sebelum menutupnya dari luar. Mata Wang Qiwer tiba-tiba menjadi sedikit hilang ketika dia menatap kerudung yang tertutup. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah dia datang untuk menunjukkan dominasinya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sudah menjadi miliknya? Petik 2. 117 luka. Dia tiba-tiba mengatakan sebuah nomor. Ketika dia mengatakan nomor ini, gadis yang selalu tangguh dan dingin ini tiba-tiba melembut, dan matanya memerah saat air mata mengalir di matanya. Air matanya akhirnya menetes di wajahnya yang pucat tapi sangat indah. "Darah saya ada di pembuluh darah saya sekarang. Huo Yuhao, kamu." Wang Donger keluar dari tenda dan menyapa teman-temannya dengan senyum tipis di wajahnya sebelum dia tiba di tenda Huo Yuhao. Ketika dia mengangkat tabir dan masuk, dia bertemu dengan mata Huo Yuhao yang mencurigakan dan ragu. Wang Donger tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Huo Yuhao batuk dengan canggung dan berkata, "Saya hanya ingin tahu mengapa Anda pergi mencari Wang Qiwer." Wang Donger menjawab, "Saya meminta maaf padanya. Saya sudah memikirkannya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, dan itulah sebabnya saya secara tidak sadar mengembangkan permusuhan terhadapnya. Namun, aku akhirnya mengerti setelah kalian kembali. Saya sangat cantik, bagaimana saya bisa merasa tidak aman, dan bagaimana saya tidak bisa memiliki kepercayaan pada diri saya sendiri. Anda harus menjadi orang yang tidak aman. Wang Qiwer juga tidak memiliki apapun untuk Anda sama sekali." Petik 2. Kamu tidak harus membuatnya terdengar sangat menyakitkan." Huo Yuhao bergumam sambil menarik wajah yang panjang. Yang benar adalah dia tidak terlalu percaya pada penampilannya, setidaknya dibandingkan dengan Wang Donger dan Wang Qiwer. Wang Donger berbicara tanpa basa-basi, "Apakah saya salah? Berhentilah mencoba untuk membantahnya, ini adalah kebenaran. Anda harus bergegas dan berkultivasi. Saya akan membantu Anda, sehingga Anda dapat pulih secepat mungkin. Sejujurnya, saya tidak ingin tinggal di hutan bintang besar Dou ini sebentar." Petik 2. Matanya tiba-tiba memerah saat dia mengatakan ini. Dia menatap wajah Huo Yuhao yang lemah, dan dia tidak bisa menahan lagi saat dia dengan lembut merangkul pelukannya. Tubuh lembutnya jatuh ke pelukannya, dan aroma samar milik seorang gadis muda memenuhi setiap sudut hati dan jiwa Huo Yuhao. Sangat menyenangkan memiliki seseorang yang peduli dengan Anda. Huo Yuhao memeluknya erat dan berbisik, "Maaf, Donger. Aku tidak akan pernah membuatmu begitu khawatir di masa depan." Petik 2. Wang Donger menjawab dengan lembut, "Anda mungkin tidak menemukan diri Anda dalam situasi yang mengerikan lagi dengan bakat dan kemampuan Anda. Kemampuan Anda menentukan tanggung jawab Anda, dan saya tahu saya tidak dapat menghentikan Anda melakukan beberapa hal yang harus Anda lakukan.
Namun, saya bukan vas porselen yang rapuh. Satu-satunya harapan saya adalah bahwa Anda akan membawa saya ketika Anda harus menghadapi bahaya, dan kami akan menghadapi mereka bersama. Baik, iya. Huo Yuhao mengakui dengan lembut. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia melakukannya, tetapi dia masih memilih kebohongan putih dan kata-kata yang baik selama momen yang mengharukan ini, karena dia tidak tahan melihatnya sedih, bahkan tidak sedikit pun. Mereka beristirahat sepanjang hari. Huo Yuhao pulih sepenuhnya, dan selain semangatnya yang masih perlu dipelihara dan diperbaiki, semua yang lain kembali normal. Kecepatan pemulihan Wang Qiwer sama-sama mengesankan, bahkan mungkin lebih mengesankan daripada Huo Yuhao. Seolah-olah mereka berada dalam kompetisi untuk melihat siapa yang bisa pulih tercepat. Ketika Wang Qiwer menggenggam tombak naga emasnya dan berdiri di depan perusahaan, semua orang berada di bawah ilusi bahwa gadis ini belum pernah terluka sebelumnya. Apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya? Mereka tidak tahu lagi dari luar. Mereka membersihkan tempat perkemahan dan berkemas. Sudah waktunya untuk pindah lagi, dan hanya Huo Yuhao dan Li Yongyue yang membutuhkan lebih banyak cincin jiwa. Tatapan Huo Yuhao bertemu dengan Wang Qiwer ketika mereka bertemu lagi, dan dia mengangguk ke arahnya dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Qiwer tidak berekspresi, tapi dia tidak sedingin sebelumnya, dan dia menanggapi dengan anggukan sebelum dia berjalan ke barisan depan. Tetap di tengah, Qiwer. Luka Anda, Zhang Lexuan berbicara dengan prihatin. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Anda membutuhkan saya untuk memimpin. Saya akan tetap dekat dengan semua orang. Dia masih bersikeras bahwa dia harus memimpin jalan, tetapi orang bisa tahu dari nada suaranya bahwa dia belum sepenuhnya pulih dari cedera. Formasi tidak berubah, kecuali Kai Meier sekarang secara terbuka berlabuh di belakang perusahaan, sehingga kekuatan keseluruhan kelompok telah menjadi jauh lebih kuat. Wang Qiwer masih memimpin saat mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun, dia secara mencolok lebih lambat daripada beberapa hari terakhir, dan tidak ada yang mendesaknya untuk pergi lebih cepat. Mereka menjelajah lebih dalam ke wilayah Bibrida, dan bergerak semakin dekat ke wilayah inti, jadi melambat bukanlah ide yang buruk. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya sekali lagi, dan ia melanjutkan dengan tanggung jawabnya sebagai master jiwa kontrol utama. Mereka telah menghadapi banyak bahaya selama ekspedisi ke hutan Great Stardow ini, tetapi petualangan ini telah cukup menguji kemampuan siswa. Tidak perlu membahas Zhang Lexuan dan Han Ruoruo. Mereka yang tertua di sini, dan mereka tidak lagi berada dalam kelompok usia yang sama dengan junior mereka. Huo Yuhao dan Wang Qiwer tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antara yang lainnya. Kemampuan Wang Qiwer tampaknya lebih kuat, tetapi semua orang tahu bahwa mereka akan mati tanpa deteksi spiritual Huo Yuhao. Misalnya, ketika mereka berhadapan dengan tiga bersaudara, situasinya akan sangat berbeda jika Huo Yuhao tidak mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri dua bayi Dark Golden Terraclaw Bears. Kedua orang kecil itu juga merupakan bagian dari perusahaan pada saat ini. Namun, mereka diperlakukan dengan sangat baik. Huo Yuhao membawa mereka berdua, satu di masing-masing lengan. Itu adalah kisah yang aneh. Kedua beruang kecil ini makan daging yang cukup dan mulai tidur, dan mereka baru bangun keesokan paginya. Mereka pergi mencari Huo Yuhao ketika mereka bangun, dan memanjatnya ketika masing-masing memeluk salah satu kakinya dan tidak mau melepaskannya. Mata mereka yang seperti kacang kuning berguling-guling di rongganya, dan mereka sama kerasnya dengan yang ada. Semua orang berpikir bahwa dua beruang kecil ini memperlakukan Huo Yuhao seperti ayah mereka. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain mengambil tanggung jawab untuk merawat mereka, dan ia menjadi pengasuh beruang sementara. Dia membawa beruang di masing-masing lengan, tapi itu sedikit merepotkan meskipun tidak melelahkan. Bagaimana bisa membawa dua beruang kecil dibandingkan dengan memegang tangan Wang Donger? Pada awalnya, beruang kecil memiliki bulu hitam, tetapi bulu mereka sudah diwarnai dengan warna-warna keemasan gelap. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa ketika mereka berada dalam pelukan Huo Yuhao. Mereka gemuk, dan rasanya tidak enak membawa mereka kemana-mana.
Keberuntungan mereka akhirnya berubah menjadi lebih baik ketika mereka berkelana lebih dalam ke Great Stardew Forest. Mereka bertemu dengan sesekali jiwa binatang buas dalam perjalanan mereka, beberapa relatif kuat. Namun, kebanyakan dari mereka tidak agresif, dan Huo Yuhao mengarahkan semua orang untuk dengan sengaja menghindari binatang buas tersebut dengan deteksi spiritual. Mereka tidak menemui banyak masalah di sepanjang jalan. Tanda hubung. Mereka bepergian selama 6 jam, dan hampir tengah hari sebelum semua orang berhenti untuk beristirahat. Wang Qiwer masih di depan, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Dia masih agak jauh dari kondisi puncaknya. Wang Donger mengambil inisiatif untuk memberikan ransum yang dibawa Huo Yuhao dan dia. Wang Qiwer tidak menolaknya, dan dia mendapat beberapa gigitan sebelum dia mulai beristirahat di tanah dengan menyilangkan kakinya. Huo Yuhao tetap di tempat dan memindai vegetasi di sekitarnya saat pandangan kontemplatif muncul di matanya. Apa yang bisa kamu lihat? Kai Meier datang di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Huo Yuhao menjawab, vegetasi di sini lebih padat daripada sebelumnya. Terlebih lagi, saya dapat mengatakan bahwa itu sudah cukup tua, jauh lebih primitif daripada vegetasi di luar. Tempat ini benar-benar tidak berpenghuni dan tidak ternoda oleh manusia. Jika saya tidak salah, kita harusnya sangat dekat dengan wilayah inti Great Stardew Forest. Apakah saya benar? Kai Meier mengangguk setuju dan berkata, ya, kami mendekati daerah terluar wilayah inti. Kami akan menuju ke dalam wilayah inti jika kami bergerak maju, wilayah Great Stardew Forest yang paling berbahaya. Binatang buas yang menakutkan yang berada di dalam Slaughtering Grounds akan sesekali berkeliaran di wilayah inti. Dan itulah sebabnya semua orang harus berhati-hati seperti kalian. Qiwer melakukan pekerjaan dengan baik memimpin, dan kami bergerak lebih cepat dari yang saya kira. Kami akan mencapai wilayah inti dalam waktu 2 jam. Lihat anggrek Snake Dragon ini, setidaknya berumur beberapa ribu tahun, dan pasti tidak akan muncul di area yang relatif lebih dalam. Alasan untuk itu adalah karena binatang jiwa tingkat rendah sangat tertarik pada anggrek Snake Dragon, dan mereka semua pasti akan dimakan. Fakta bahwa mereka masih ada di bagian-bagian ini membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkannya, sementara para makhluk buas yang membutuhkannya tidak berani datang ke wilayah ini. Petik 2. Semua orang kecuali Wang Qiwer bergiliran beristirahat dan berjaga setelah mereka selesai makan. Mereka beristirahat untuk waktu yang sangat lama, karena perjalanan mereka selanjutnya akan lebih sulit daripada sebelumnya. Semua orang membutuhkan sekitar 1 jam untuk kembali ke kondisi puncaknya sebelum Kai Meier memberi perintah untuk melanjutkan. Tanda hubung. Vegetasi menjadi lebih padat dan lebih jelas semakin dalam mereka pergi. Karena pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, beberapa kanopi sangat kompak sehingga rasanya seperti malam hari. Sementara energi kehidupan di udara menjadi lebih tebal secara mencolok. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa energi langit dan bumi lebih luas di sini. Setiap guru jiwa akan meningkatkan kultivasi mereka ke kondisi terbaik jika mereka bisa berkultivasi di tempat ini untuk jangka waktu yang cukup. Sayang sekali tidak ada yang memilih area ini untuk ditanami, karena terlalu berbahaya. Wang Qiwer mulai melambat lebih dari sebelumnya. Dia memindai tanaman dan vegetasi di sekitarnya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Huo Yuhao memeluk kedua beruang kecil itu saat dia mengangkat deteksi spiritual ke area seluas mungkin tanpa menggunakan Eye of Destiny. Wow. Salah satu beruang kecil mengusap dadanya dan mengerang seolah sedang berusaha bersikap lancang. Itu tidur sangat nyenyak. Huo Yuhao sedikit jengkel dengan dua orang ini. Dia hampir yakin bahwa mereka seharusnya bukan Dark Golden Terraclaw Bears, tetapi babi. Selama istirahat tengah hari, kedua beruang menghabiskan jumlah makanan yang sama dengan yang digabungkan semua orang. Untungnya, kompi itu membawa serta daging serigala kera yang telah diproses dengan baik untuk beruang. Kedua beruang itu memanjat tanpa henti di seluruh Huo Yuhao begitu mereka selesai makan, dan mulai ngiler ketika mereka tertidur lelap lagi. Rasanya seolah-olah mereka berusaha mengandalkan Huo Yuhao sebanyak yang mereka bisa. Untung air liur mereka tidak berbau aneh, atau bahkan Wang Donger tidak mau mendekatinya. Huo Yuhao telah mengamati transformasi mereka selama ini.
Dia harus mengakui bahwa bukan hanya keberuntungan bahwa Dark Golden Terraclaw Bears mencapai puncak hierarki jiwa binatang. Kedua beruang ini dilahirkan belum lama ini, tetapi tingkat pertumbuhannya melebihi manusia. Mereka mulai mengambil napas yang lebih panjang dan lebih lama setelah 1 hari, dan berhasil membuka mata mereka, sementara kekuatan mereka meningkat terus-menerus. Selain itu, energi kehidupan yang sangat besar di tubuh mereka menyehatkan tubuh mereka seperti geyser semburan. Menurut catatan Akademi Shrek, Dark Golden Terraclaw Bears tumbuh paling cepat selama tahun pertama mereka. Mereka akan tumbuh setinggi sekitar 2 meter setelah tahun pertama mereka, dan akan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Mereka akan memasuki dataran tinggi dalam pertumbuhan setelahnya, dan kecepatan pertumbuhan mereka akan normal. Namun, mereka benar-benar karnivora, dan kemampuan mereka akan ditingkatkan bersamaan dengan kekuatan binatang buas yang mereka konsumsi. Beruang Terraclaw Dark Golden dengan kultivasi 3000 tahun sering bahkan belum berusia 1000 tahun, karena ia bergantung pada memakan binatang buas lain untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Secara alami, prasyarat adalah bahwa mereka tidak bertemu dengan binatang buas manapun yang lebih kuat daripada mereka, karena hampir tidak ada binatang buas yang perkasa yang hanya akan membiarkan mereka tumbuh dewasa. Huo Yuhao tidak memikirkan bagaimana dia akan menyelesaikan dua orang ini. Dia mungkin akan membiarkan mereka tinggal di Akademi Shrek, dan mungkin mereka bahkan bisa menjadi senjata rahasia Akademi Shrek. Tentu saja, itu berarti mereka harus cukup taat. Kedua beruang tidur lebih baik dan lebih dalam daripada sebelumnya begitu mereka secara resmi memasuki wilayah inti. Jika orang tua mereka masih hidup, ini akan menjadi tempat di mana mereka seharusnya tinggal. Mereka jelas lebih nyaman di tempat ini, dan energi kehidupan sesama ini sangat ditingkatkan ketika mereka dibaptiskan oleh wilayah inti hutan bintang besar Dove Forest dan energi kehidupan yang cukup yang terkandung di dalamnya. Ada jauh lebih sedikit binatang jiwa di wilayah inti, dibandingkan dengan wilayah Bibrida. Jiwa binatang yang bisa menghuni wilayah inti hampir semuanya hewan tingkat atas, dan sebagian besar hewan jiwa ini hidup sendiri atau dengan keluarga kecil. Binatang buas ini biasanya tangguh dan sombong pada saat yang sama, dan hampir tidak ada yang memilih untuk hidup dalam kelompok. Beberapa binatang jiwa yang relatif kuat akan menandai wilayah mereka sendiri di dalam wilayah inti, dan manusia dan hewan buas yang berani memasuki wilayah mereka akan dianggap musuh dan diserang seketika. Ini adalah alasan mengapa sebagian besar Beast Soul jarang memasuki wilayah inti kecuali mereka percaya mereka cukup kuat, karena mereka dapat dengan mudah menemukan diri mereka dalam masalah fatal. Wang Qiwer melanjutkan selama sekitar 1 jam sebelum dia beralih arah. Dia tidak bergerak lebih dalam ke wilayah inti lagi, dan mulai bergerak secara horizontal. Luas wilayah inti jauh lebih kecil dari wilayah Bibrida. Dengan kemampuan perusahaan ini, mereka bahkan tidak perlu setengah hari untuk mencapai Slaughtering Grounds jika mereka berlari dengan semua yang mereka miliki. Ini secara alami hanya situasi hipotetis, dan hanya akan terjadi dalam teori. Manusia yang berani mencoba ini semua menjadi bagian dari nutrisi hutan. Raungan yang dalam dan marah terdengar di kejauhan. Wang Qiwer segera berhenti di jalurnya dan mendengarkan dengan saksama. Deteksi spiritual Huo Yuhao belum mencapai dari mana raungan ini berasal, sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun melaluinya. Kicauan yang cerah mengikuti segera sesudahnya. Kicauan ini jauh lebih tajam dan lebih tajam dari deru sebelumnya. Huo Yuhao melakukan perhitungan cepat dan berkata, 15 derajat ke kiri di depan kami. Jaraknya sekitar 4 hingga 5 kilometer. Petik 2. Raungan dan kicau dua makhluk jiwa menjadi lebih sering dan frustrasi saat dia berbicara. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Wang Qiwer. Kita beruntung. Saya pikir kami telah menemukan apa yang kami cari. Jiwa binatang yang membuat suara kicau melengking itu adalah target kami. Saya yakin bahwa telingaku tidak mengecewakan saya, dan saya juga percaya bahwa itu bertentangan dengan makhluk buas yang sangat tangguh. Kesempatan ini terlalu menguntungkan bagi kita. Petik 2. Zhang Lexuan berbalik dan menatap Kai Meier. Kepemimpinan tim secara alami bergeser padanya dengan judul Duoluo di sekitar perusahaan. Kai Meier berkata, jangan terburu-buru,
kita akan menjaga jarak untuk saat ini. Pertempuran mereka belum dimulai. Kami akan menunggu beberapa saat lagi sehingga kami tidak terjebak dalam pertikaian. Petik 2. Dia berjalan di depan perusahaan saat dia berbicara sementara matanya terpejam ke arah suara itu, dan dia mulai mendengarkan dengan seksama. Boom, pertempuran akhirnya dimulai, dan ledakan kuat masih bisa terdengar dengan jelas meskipun berasal dari jarak lebih dari 4 km. Yang aneh adalah bahwa suara ini tidak memicu histeria atau kepanikan di daerah sekitar mereka. Jiwa binatang yang bisa hidup di wilayah inti bukan jenis yang bergegas ketakutan. Boom, 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 serangkaian suara gemuruh yang dalam bisa terdengar. Huo Yuhao melirik Wang Qiwer, yang tidak jauh dari posisinya. Huo Yuhao tahu bahwa dia bisa mencapai jarak itu dengan deteksi spiritualnya jika dia menyatukan jiwa bela diri dengan jiwa bela diri Wang Qiwer, dan jika dia juga menggunakan Eye of Destiny.